A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la ya'khudu ahlal arabi bi alwanil adab. Subhana ra'ufur rahim. Allahumma ja'alli fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman. Innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berbicara tentang seorang figur yang mulia, Dr. Jalaluddin Rahmat. Saya ingin kembali membaca biografi karir beliau sebagai seorang ilmuwan yang cemerlang di zamannya. Dari penelusuran dan pengamatan atas karya-karyanya, atas biografinya, serta cerita tentang beberapa orang, saya ingin menyimpulkan beberapa hal apa yang membuat beliau begitu cemerlang, apa yang membuat beliau menjadi seorang ulama, cendekiawan, seorang aktivis, seorang pegiat sosial, pegiat politik, yang juga penulis yang produktif, menulis buku-buku yang luar biasa bagus, luar biasa mencerahkan, dan menjadi legasi pada siapapun yang membacanya. Bukan karya-karya biasa, tapi karya yang ditulis dengan serius, dengan riset, dan dikomunikasikan dengan bahasa yang sangat indah. Sampai sekarang saya belum menemukan tokoh yang menyamai beliau. Saya menemukan beberapa hal yang membuat beliau cemerlang. Yang pertama adalah keprihatinan. Hidupnya sangat prihatin. Beliau melanjutkan kuliah di sore hari karena paginya, siangnya beliau bekerja. Kenapa harus bekerja? Ya karena tuntutan kehidupan. Tidak bisa kuliah seperti umumnya para mahasiswa lain. Nah, itu mungkin yang membuat salah satu faktor yang membuat beliau cemerlang. Keprihatinan, kesulitan, kemiskinan. Yang kedua, memiliki mimpi yang besar, big dream. Seorang yang memiliki mimpi yang besar akan merasakan ketidaknyamanan ketika bermimpi itu. Dia akan merasakan fear, ketakutan. Dia akan merasakan discomfort, ketidaknyamanan. Dia akan merasakan keputusan-keputusan, rasa putus asa. Tapi Dr. Jalaluddin Rahmat memiliki mimpi besar. Yang ketiga, lingkungan dan teman-teman. Beliau pandai mengelola hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh di zamannya, dengan kaum cendekiawan, dengan para ilmuwan, para mufasir besar, para ahli hadis besar, para penulis besar. Itulah yang membuat lingkungan yang melemparkan beliau ke tengah-tengah kaum cendekiawan. Yang keempat, penguasaan atas bahasa-bahasa asing. Selain bahasa Arab, bahasa Inggris, juga beliau menguasai bahasa-bahasa lain, bahasa Persia, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Kemampuan menguasai berbagai bahasa ini adalah unik dan khas Pak Jalal yang saya tidak temukan di para ilmuwan lain. Dengan kemampuan menguasai berbagai bahasa ini, maka literaturnya semakin kaya, semakin luas, dari berbagai madhab, dari berbagai negara, dari berbagai bidang keilmuan. Yang kelima, gila baca, suka membaca, kemampuan membaca, keahlian membaca, dan banyak bacaan itu akan melahirkan imajinasi, melahirkan kreativitas. Dan kita tahu bahwa beliau punya perpustakaan yang sebetulnya hampir 90%, 80% itu adalah perpustakaan pribadi beliau yang kemudian disumbangkan menjadi perpustakaan mutahari. Itu adalah kekayaan literatur, kekayaan referensi, perpustakaan yang jarang dan langka sekali. Perpustakaan penting, perpustakaan hadis, perpustakaan
ulumul hadis, perpustakaan ensiklopedia, filsafat, teologi, dari berbagai bahasa, dari berbagai mazhab, dari berbagai disiplin, psikologi, filologi, dan sebagainya. Perpustakaan Mutahari menurut saya bukan perpustakaan biasa-biasa, tapi perpustakaan yang memiliki buku-buku pilihan, buku-buku terbaik. Yang keenam, gen atau keturunan. Memang ayah beliau adalah seorang ulama, seorang pejuang. Jadi jika seseorang ingin melahirkan, ingin menjadi jalal yang kedua di abad ini, paling tidak dia harus memiliki elemen-elemen tadi: keprihatinan, kesulitan, kemiskinan, mimpi yang besar, lingkungan dan teman-teman yang terbaik, kemudian kemampuan menguasai berbagai bahasa, banyak baca, menguasai berbagai literatur, dan juga memiliki darah biru, memiliki keturunan dari seorang pejuang, dari seorang ulama di zamannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.